Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keros Haris dari Prodi Ilmu dan Komunikasi A dengan NIM 208-20017. Saya akan mereview film berjudul Grave Encounter untuk memenuhi nilai tugas saya di mata kuliah perencanaan iklan kreatif. Did you get that? Hai semuanya, di video kali ini saya akan mereview salah satu film horor yang nyata dan menyeramkan. There's something over there. Where are you? Hey. Mark. Good evening, and welcome to another episode of Grave Encounter. Ya, film yang menurutku terlihat nyata banyak jumpscare-nya walaupun ceritanya absurd dan gak jelas arahnya mau kemana. Dan film ini sendiri berjudul Grave Encounters. How come you're in here? Jadi film Grave Encounters sendiri sudah memiliki dua partai yang dirilis dari tahun 2011 dan 2012. Sebenarnya ini film dibuat bersambung, jadinya film dibuat 24 gitu ya, mungkin supaya membuat penasaran penontonnya di tahun lalu. Tapi ya kasihan juga ya, rasa penasarannya harus menunggu 1 tahun. Find out what that is. Film ini sendiri akan menceritakan kisah seorang pembawa acara yang bernama Lance Kristen dan yang diperankan oleh Islam Registon. Dia sendiri akan membawakan sebuah acara supernatural horror atau pemburu hantu yang diberi nama Grave Encounters. Acara ini sendiri akan mengambil sebuah lokasi di rumah sakit jiwa yang bernama Hollywood Psychiatric. Untuk episode ke-6 acara mereka yang memiliki 4 anggota yang bernama Jaskia, Visimet, dan Histon. Mereka sendiri melakukan observasi sendiri tentang situasi rumah sakit jiwa tersebut, tapi namanya juga sebagai tujuan untuk semata-mata hiburan saja. Mereka tidak percaya akan cerita-cerita tersebut dan harus melihatnya terlebih dahulu, barulah mereka percaya. My name is Lance Preston. When I was a boy, my family moved into a house that I soon discovered was haunted. Dari awal cerita ini kalian akan diperlihatkan seorang produser film yang bernama Jerry Hafford yang berasal dari California ya. Sendiri lebih tertarik untuk membuat suatu acara berbau realita atau dokumenter. Lalu dia dihubungi seorang pemuda yang bernama Lance, yaitu pemilik acara Grave Corner. Jadi si Lance ini menghubungi Jerry untuk bekerja sama dalam penayangan acara Grave Corner untuk ditampilkan di TV. Saya sebut sedikit film ini bahwa untuk pengambilan gambarnya film ini akan terlihat sebuah dokumenter dari pembuatan video, jadi kalian tidak akan diperhatikan potongan-potongan videonya. Pokoknya yang kalian lihat adalah seluruh isi video-video yang akan terpotong ketika kami diberikan saja. Hal menarik yang mengingatkan ke salah satu film yang berjudul Paranormal Activity, tapi yang ini lebih terlihat real ditambah acting mereka yang membuat film ini terlihat nyata yang bisa menipu para penontonnya. Lanjut ke cerita. Perkenalkan rumah sakit tersebut, lalu Lance bertemu dengan seorang yang bernama Morgan, yang mungkin semua Morgan ini seorang sejarawan, soalnya atau masa lalu rumah sakit itu dia menceritakan bahwa rumah sakit itu dibangun tahun 1893 untuk mengurangi kepadatan rumah sakit negara di bagian Denver. Di rumah sakit ini sendiri malah terlihat seperti tempat pembuangan bagi para anggota keluarga yang malu karena memiliki keluarga yang gila. Tempat itu pun sangat memperhatikan, seperti pasien yang dibiarkan tidur di lantai sehingga mereka tidak diberikan pakaian ataupun selimut. Sedangkan para kru mencoba untuk masuk ke rumah sakit dengan dibantu oleh penjaga rumah sakit itu. Lalu mereka menandai tempat-tempat yang terbilang paling angker dan mereka kamera night vision, yaitu kamera yang bisa merekam di tempat-tempat gelap. Ya kalian kalau pernah nonton Caca Dunia lainnya seperti itulah, kameranya hijau-hijau gimana gitu. Lalu mereka pun dikunci oleh penjaga rumah sakit untuk pembuatan video horor dan pintu akan terbuka buat keesokan harinya di pagi hari. Lanjut ke cerita. Okay. We are now roaming the vast darkness of the hallways of the Institute.
Always it had been abandoned for more than 50 years. Di potongan cerita ini dan para kru mencoba mencari aktivitas supernatural di berbagai tempat yang terbilang paling angker, namun mereka tidak mendapati apa-apa. Lalu mereka pun pasrah sambil menunggu penjaga pembukaan pintu, dan mereka mencoba lagi untuk membuat rekaman. Lalu mereka berhasil. Mereka diganggu oleh seseorang yang ada di sana. We're actually gonna have something here. The fuck was that? What the fuck was that? Jesus Christ. Awalnya mereka mendengar sebuah suara tandu lipat yang terdengar di suatu ruangan, dan itulah awal dari penampakan mereka. Langsung ke akhir cerita. Biar cerita ini para anggota Griffin Corner dihantui habis-habisan hingga mereka stres dan ingin cepat-cepat keluar dari tempat itu. Salah satu orang dibantu temannya mencoba mendobrak pintu utama awal mereka masuk, dan apa yang terjadi ternyata setelah pintu itu terbuka, mereka tidak mendapat apa-apa. Namun yang terlihat hanyalah sebuah lorong ruangan lagi, dan mereka tepat di tempat itu mereka pun mencari pintu keluar lainnya yang terjadi di sana. Mereka mendapat sebuah lorong bukannya pintu keluar, hingga mereka mau pergi ke atas tangga terhalang oleh sebuah dinding. Kalau ini mungkin kesalahan bangunannya ya. Jadi mereka sempat terperangkap, dan tiba-tiba Want people to know about. Tonight, you're gonna find out what that is. bagaimana cerita mereka selanjutnya? Menurutku film ini bagus dari segi gambarnya, seperti youtuber gitu. Secara horor terlihat lebih nyata, namun film ini nggak tahu arahnya kemana ceritanya gitu. Emang agak absurd aja gitu ceritanya, tapi ya tetap asik buat ditonton dan tentunya menegangkan, plus acting mereka yang ngebuat kita seperti nonton film real.